Shalom saudara dalam Kristus. Kita bertemu kembali di Joseph Stories. Dan kali ini kita akan melanjutkan topik tulip dari doktrin utama Calvinis, yakni poin kedua, unconditional election atau pemilihan tak bersyarat atau doktrin predestinasi. Bagi yang belum mengenal saya, perlu kalian ketahui bahwa saya bukanlah seorang teolog, pemikir, atau filsuf. Saya hanya seorang anak yang beranjak remaja, yakni kelas 1 SMP. Seorang anak yang rindu anak-anak Kristen mau belajar firman Tuhan, sehingga tidak mudah terombang-ambing dalam gelombang kehidupan ini. Tidak mudah disesatkan orang dan mampu menjawab pertanyaan seputar iman Kristen. Sebelumnya, kita sudah membahas poin pertama, yakni total depravity. Nah, yang kedua ini adalah unconditional election. Unconditional election yaitu pemilihan tanpa syarat. Karena manusia mati dalam dosa, dia tidak mampu untuk merespon Allah. Karena itu, sebelum dunia diciptakan, Allah telah memilih orang-orang tertentu untuk dianugerahi keselamatan. Pemilihan dan predestinasi itu tidak bersyarat, karena pemilihan dan predestinasi bukan didasarkan kepada respon manusia. Manusia memang tidak bisa dan tidak memiliki keinginan untuk merespon Elohim. Baiklah, daripada bertanya ke beberapa pendeta di Indonesia yang merupakan penganut Calvinis tentang makna unconditional election ini, di mana besar kemungkinan nanti pendapat pendeta yang satu dengan yang lain berbeda-beda, maka saya kutip saja definisi unconditional election dari Westminster Confession of Faith, yaitu sebagai berikut. Dengan keputusan Tuhan untuk manifestasi kemuliaannya, beberapa manusia dan malaikat ditentukan untuk kehidupan abadi, dan sebagian lagi ditentukan untuk kematian kekal. Malaikat dan manusia ini sudah dirancang dan tidak dapat diubah dengan jumlah yang pasti, sehingga tidak dapat ditambah atau dikurangi. Waduh, bagaimana mungkin Tuhan sejak kekekalan sudah menentukan sebagian orang untuk dipanggang di neraka? Apa itu tidak mengerikan? Tuhan telah memilih sebelum dunia dijadikan seseorang masuk surga atau neraka. Baiklah, mari kita respon dan mengujinya dengan Bible. Pertama, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Garis bawahi kata supaya jangan ada yang binasa. Jelas dari ayat ini, Tuhan tidak mau ada yang binasa. Jadi, bagaimana mungkin dia sengaja memilih sebagian orang ke neraka? Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya baca 2 kali. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 28 ayat 28. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan
yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Ayat ini menceritakan pelayanan Rasul Paulus. Dan perhatikan penggunaan kata akan di atas. Setelah kita mendengar kabar baik itu, Injil itu, dan kita merespon dengan percaya atau menolak kabar baik itu, respon kita itulah intinya, penentunya. Bila percaya berarti Roh Kudus akan membaptis kita dan menjadi manusia baru, dan nama kita tercatat dalam kerajaan sorga. Bila tidak percaya, ya berarti kita tetap manusia yang dalam kegelapan. 4. 1 Timotius 2 ayat 3-4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jelas di sini dikatakan Tuhan kita menghendaki semua orang untuk diselamatkan, bukan sebagian orang. 5. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Garis bawahi kata barang siapa. Asalkan kamu berseru dengan sepenuh hati, tidak ada dikatakan barang siapa berseru kepada Tuhan dan dimampukan Tuhan untuk percaya. 6. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, yang seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Garis bawahi kata barang siapa, artinya siapapun. 7. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Garis bawahi kata barang siapa. 9. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dikatakan di sini, di semua orang yang menerimanya. 10. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan di sini setiap orang yang percaya. Perhatikan kata setiap. 11. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Di sini juga dikatakan barang siapa. 12. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 13. Kisah Para Rasul 16 ayat 30-31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Paulus mengatakan kepada kepala penjara itu, percayalah, maka engkau akan selamat. Tidak dibilang Paulus,
Percayalah, mana tahu kamu akan dipilih Tuhan, atau mudah-mudahan kamu dipilih Tuhan. Menurut saya, yang pertama, jika Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan, siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak, berarti Tuhan tidak adil dan berkesan sewenang-wenang. Sebelum Anda lahir, Anda sudah ditentukan untuk dipanggang di neraka, memilih orang-orang dengan alasan yang tidak jelas. 2. Jika Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak, berarti penciptaan Tuhan terhadap manusia adalah tindakan kekejaman, karena Dia menciptakan sebagian orang masuk neraka. 3. Jika Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak, maka kita layak mengunggah Tuhan, karena memerintahkan kita untuk mencintai dan mengasihi sesama, sementara Tuhan sendiri hanya mengasihi sebagian orang. 4. Jika Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak, orang akan takut punya anak karena khawatir mungkin anak tersebut nanti tidak dipilih Tuhan untuk masuk surga. Gak kebayang kan punya anak yang kelak akan masuk neraka? 5. Jika Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan siapa orang yang akan masuk ke surga dan tidak masuk ke surga, maka sesungguhnya Tuhan itu tidak baik. 6. Jika Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan orang yang akan masuk ke surga dan masuk ke neraka, dalam penginjilan kepada orang-orang yang belum tahu Injil kabar baik itu, kita harus berterus terang bahwa sesungguhnya ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah menentukan seseorang masuk surga atau neraka. Jadi Anda sudah mendengar Injil itu dan percaya. Semoga beruntung ya masuk surga. Bukankah jaminan keselamatan itu bagaikan undian atau lotre? Kalau begitu, jika Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan, berarti tidak ada lagi yang namanya kasih karunia. Saya akan menutup pertemuan kita kali ini dengan membaca 1 Petrus 2 ayat 10 yang berbunyi, "Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Masa 1 Petrus 2 ayat 10 ini gak paham? Maju dalam Kristus. Haleluya. Dibantu subscribe ya.